Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktanti Mulfidatin, NIM 211240471. Saya adalah guru kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Keraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dengan program studi guru kelas MI pada Universitas UIN Syekh M. Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei tahun 2025, akan melakukan ujian kinerja praktek pembelajaran di kelas 6 semester 2 MI Miftahul Ulum Keraton Krian dengan pelajaran IPAS, bab bumi kita terancam bahaya, dan topik pembelajaran kita bisa jadi penyelamat bumi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini baik-baik saja. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Mbak Aulia sebagai ketua kelas dipandu untuk berdoa temannya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya. Aku rela bahwa Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku, dan utusan kepadaku. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku, dan berilah aku pengertian. Ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekeliruan dari lidahku, agar mereka mengerti ucapanku. Allahumma fakirna fiddin wa alimna at-taqwil. Amin ya rabbal alamin. terima kasih Mbak Aulia, boleh kembali ke tempat duduknya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca surat Al-Ma'un secara bersama-sama ya. Ayo, ta'awudz basmalah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa
Shadaqallahul adzim. Untuk menumbuhkan cinta kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Mbak Mikaila, boleh minta dibantu? Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, terima kasih Mbak Kaila, boleh kembali ke tempatnya. Silakan, boleh duduk anak-anak. Untuk hari ini sebelum pembelajaran dimulai, saya absen dulu ya. Silakan nanti yang hadir diangkat tangannya. Alif, oke, Alif Afandi Ramadan. Ya, Atar Fairel. Aulia Atakia Hasli. Caca Noveriska Soltiani. Dafa Afisena. Yo, hadir ya Mas Dafa. Dian Setiawati Anugrah. Alhamdulillah. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran IPAS, yaitu tentang penyelamatan bumi. Sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. 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 Baik. Kemarin kita sudah belajar tentang apa-apa saja sih aktivitas manusia yang bisa mempengaruhi tentang kerusakan di lingkungan kita ya. Ada yang bisa menjelaskan kemarin kerusakan lingkungan itu disebabkan aktivitas manusia apa saja? Boleh angkat tangan? Ya, Mbak Aulia. Penebangan hutan secara liar. Oh iya, penebangan hutan secara liar. Ada yang punya jawaban lain? Kemarin aktivitas manusia apa saja ya yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan? Ya, Mbak Caca? Pembuangan sampah sembarangan. Ya, membuang sampah sembarangan. Itu adalah aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara pencegahan dari kerusakan lingkungan itu. Hari ini juga kita akan menggunakan metode pembelajaran PBL. Jadi kita belajar dari masalah yang timbul di masyarakat untuk kemudian kita bantu untuk mencari solusinya. Nanti kalian diskusi dengan temannya satu kelompok ya. Kamu diskusi dengan temanmu, setelah dikelompokkan nanti mencari kira-kira solusinya bagaimana ya kalau ada masalah seperti ini. Seperti pabrik yang ada di dekat sekolah itu kamu tahu ya, itu menimbulkan polusi udara. Baik, polusi udara berarti bagaimana penanganannya supaya polusi udara itu tidak sampai merusak lingkungan lebih lanjut. Baiklah anak-anak, nanti kamu lihat ada sebuah video yang akan ditampilkan. Kamu amati ya tentang kegiatan ini.
Permasalahan sampah yang masih tak berujung kerap menggerakkan hati masyarakat untuk turun langsung beraksi membersihkan sungai. Di Bandung, Jawa Barat, sebuah sungai penuh sampah menarik perhatian kelompok Pandawara bersama pengusaha Gilang Widya Pramana hingga akhirnya terjun langsung membersihkan sampah di sungai. Lokasi yang dibersihkan merupakan aliran Sungai Citarum yang terletak di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Kedatangan Pandawara dan Gilang Juragan 99 membuat sejumlah ambil figur lokal hingga pebalap Dimas Eki Pratama tergerak hati untuk ikut jadi relawan membersihkan sungai. Ya, itu adalah video yang pertama. Kamu lihat ini, ada video juga yang kedua. Perhatikan ya sebentar. Inilah detik-detik bencana tanah longsor yang terjadi di Jalan Raya Sumber Berantas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Kamis 3 April 2025, terekam kamera dari sebuah mobil. Longsoran itu lalu menghantam dua mobil dan melumpuhkan jalur wisata tersebut. Dalam rekaman video berdurasi singkat, terlihat sebuah mobil pickup putih yang terguling hingga lenyap terseret tanah longsor. Mobil itu diperkirakan terjun dari tebing dengan ketinggian puluhan meter. Awalnya, terekam kamera bahwa pickup berwarna putih itu melaju dari arah Pacet menuju Cangar, Kota Batu dengan tenang. Begitu melintas di kawasan Watu Lumpang, Kecamatan Pacet, Mojokerto, sekitar pukul 11:15 WIB, tiba-tiba tanah longsor terjun menyapu jalanan yang dilewati pickup itu. BPBD Kabupaten Mojokerto membenarkan peristiwa yang menghantam dua mobil yang sedang melintas. Tim BPBD Jawa Timur bersama tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD Kabupaten Mojokerto, Dinas PU, TNI, Polri, dan sejumlah relawan langsung melakukan proses evakuasi. Sekitar pukul 15:40 WIB, satu korban berhasil ditemukan di dalam mobil dalam kondisi meninggal dunia. Laporan terbaru pada Jumat 4 April, tim penyelamat berhasil menemukan sedikitnya 10 orang tewas. Imbas peristiwa ini, jalur penghubung antara Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu mengalami penutupan total. Arus lalu lintas dari Kota Batu dialihkan melalui Pandanrejo melalui Karangploso, sementara kendaraan dari Mojokerto diarahkan kembali di Simpang 3 Bendo. Hingga kini, jalur longsor masih dalam tahap pembersihan, sementara pihak berwenang terus memantau situasi untuk mengantisipasi kemungkinan tanah longsor susulan. Oke ya anak-anak, itu tadi adalah kedua video yang sudah kalian lihat. Ini ada video selanjutnya, coba kalian perhatikan. Apa kabar anak-anak hari ini? Untuk hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS, yakni aktivitas manusia yang mengancam bumi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa saja sih kegiatan manusia yang bisa mengancam kelangsungan hidup di bumi. Nah, pendahuluannya, karena bumi ini merupakan tempat tinggal kita. Dari beberapa elemen itu menjadi satu, yakni tanah, air, dan udara. Jika salah satu elemen ini berganggu, maka ini akan berpengaruh kepada elemen yang lainnya, sehingga juga akan mengancam kelangsungan hidup kita di bumi. Namun, karena aktivitas manusia ini, baik itu bekerja maupun menanam, memiliki rumah, dan sebagainya, menyebabkan perubahan yang ada di bumi. Seperti contohnya, yakni global warming. Apa sih global warming itu? Nanti kita akan jelaskan. Yang pertama di sini jenis-jenis pencemaran lingkungan ya kita bahas. Yakni yang pertama adalah pencemaran udara. Untuk pencemaran udara ini bisa disebabkan oleh aktivitas manusia yang menggunakan alat transportasi seperti kendaraan bermotor, mobil, dan sebagainya. Polusinya berasal dari emisi atau buangan dari kendaraan bermotor itu. Ada juga yang berasal dari polusi industri dan juga
pembakaran sampah dan juga biomasa. Apa yang menjadi dampak buruk dari pencemaran udara? Dampaknya yakni adanya polutan secara langsung. Ini yang bisa menyebabkan terjadi penyakit kanker. Berikutnya, pencemaran air. Pencemaran air ini biasanya disebabkan oleh limbah industri yang dibuang ke sungai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Bisa ke sungai, bisa ke danau, bisa juga ke laut. Ada juga sampah seperti limbah organik rumah tangga seperti deterjen. Kita mencuci baju, bekas buangan air ini mengandung juga limbah untuk pencemaran air. Selain itu, pestisida dan juga pupuk yang biasa kita gunakan untuk tanaman ini juga bisa menyebabkan pencemaran air. Apa dampak buruk dari pencemaran air ini? Dapat menyebabkan keracunan ikan serta adanya gangguan dari ekosistem. Jika ikan dan ekosistemnya rusak, maka ini akan juga merusak seluruh kehidupan yang ada di laut maupun yang ada di bumi. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Jika tadi di pencemaran tanah, penyebab pencemaran udara kan disebabkan oleh limbah yang berbahaya, dari bahan kimia elektronik ini. Pencemaran tanah juga dari sampah-sampah plastik ini yang tidak bisa terurai, ini akan tertimbun hingga jutaan bahkan puluhan ratus tahun dan tidak bisa diuraikan. Ini yang menyebabkan tanah mengalami pencemaran sehingga menyebabkan kerusakan kualitas tanah serta kesuburannya. Ini memiliki dampak kepada tumbuhan dan hewan sehingga tumbuhannya ini tidak bisa tumbuh secara subur. Nah, di sini ada seorang aktivis lingkungan dari Swedia, yakni Greta Thunberg yang berusia 15 tahun. Kalian bisa baca dari Greta kita bisa belajar bahwa kita bisa mencegah kerusakan lingkungan melalui tindakan kecil kita untuk menyelamatkan bumi. Jadi kesimpulannya, aktivitas manusia banyak yang menyebabkan kerusakan di bumi. Namun hal itu bisa kita minimalkan sebagaimana tindakan kita. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah videonya ya tadi ada seorang anak yang bernama Greta. Dia bisa belajar dari Swedia. Setiap hari Jumat selalu melakukan demo. Dia tidak sekolah tapi duduk di depan gedung parlemen supaya mereka membantu untuk memulihkan bumi. Kalian bisa melakukan hal kecil seperti Greta lewat tindakan kalian, misalnya tidak memberi makan makanan. Khususnya itu kalau bisa kurangi plastik ya, misalnya membawa tempat minum sendiri, kemudian memberi makan dengan menggunakan piring sendiri, itu akan lebih membantu untuk kelangsungan hidup di bumi. Baik ya anak-anak, setelah ini nanti kita bagi menjadi 5 kelompok ya, silakan kalian membentuk kelompok. Terima LKPG nanti di masing-masing kelompok, silakan nanti didiskusikan beserta dengan anggota kelompoknya ya. Nanti setiap kelompok akan menerima tugas yang berbeda. Jadi silakan didiskusikan, boleh nanti melihat di buku. Oke.
selesai untuk berdiskusi, tadi sudah kita presentasikan hasil diskusi dengan kelompokmu tadi di depan kelas ya. Silakan angkat tangan kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi. Kelompoknya Mbak Febi, silakan, ayo silakan maju. Ya, ayo maju seluruhnya. Oke, silakan dipresentasikan. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompoknya silakan. Terima kasih pada 4 kelompok yang sudah tadi mau mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Kita evaluasi pembelajarannya kalian berdiskusi tadi ya. Dari yang kamu diskusikan dengan teman-temanmu, pembelajaran apa saja yang kamu peroleh? Yakni tentang kerusakan di bumi ini rata-rata disebabkan karena aktivitas manusia. Karena aktivitas manusia berarti supaya buminya tidak semakin rusak. Seperti polusi udara dari kentutnya sapi yang bisa menyebabkan lapisan ozon berlubang, kemudian kendaraan bermotor yang menyebabkan efek rumah kaca, itu bisa kita minimalkan. Untuk kemudian sebelum pembelajaran ini kita tutup, saya ingin memberikan sedikit evaluasi. Akan ada evaluasi yang diberikan kepada kalian. Minta tolong nanti dikerjakan ya, sebagai bentuk asesmen pemahaman kalian terhadap materi seberapa. Dikerjakan masing-masing anak secara individu. Ya, tidak boleh melihat dari temannya, sepemahaman kalian. Oke, ini saya bagikan untuk lembarnya. Oke, silakan dikerjakan sendiri ya. Waktunya 5 menit. Ya, silakan diberi nama, identitas bagian atas, kemudian kelas, kamu kerjakan pemahaman kalian. Oke ya, sudah 5 menit waktunya. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai, minta tolong kumpulkan ya. Ini, kumpulkan. Setelah ini, saya minta penilaian refleksi kalian ya. Bagaimana kalian hari ini ketika mengikuti pembelajaran, silakan dipilih untuk emoji ini yang kalian pahami. Kemudian apa yang aku sukai dan apa yang aku tidak sukai dari pembelajaran kali ini. Nanti saya bagikan, minta tolong dijawab ya. Ini waktunya hanya 2 menit saja. Sesuai dengan keadaan kalian yang kalian rasakan setelah menerima pembelajaran di sini. Oke, sudah anak? Sudah. Tolong seperti tadi ya dikumpulkan di masing-masing kelompoknya. Terima kasih. Oke, dari pembelajaran hari ini, apa yang kamu ambil? Kesimpulannya apa? Bahwa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini, coba angkat tangan. Silakan.
Biasanya berarti apa? Polusi atau kerusakan bumi itu disebabkan karena manusia. Karena aktivitas manusia sehingga menyebabkan kerusakan di bumi, baik itu udaranya, air maupun di tanah. Padahal itu adalah elemen penting yang ada di bumi. Jadi kita sebagai siswa berarti harusnya apa yang bisa kita lakukan, yaitu membuang sampah pada tempatnya misalnya, kemudian ya, terus apalagi misalnya kalau belanja ya, nggak usah bawa beli kresek, kamu bawa tas sendiri dari rumah untuk mengurangi sampah plastik. Kemudian membawa botol minum sendiri dari rumah, untuk mengurangi sampah plastik juga. Biasanya kalau beli botol minum, air minum mineral sudah dalam kemasan plastik. Jadi itu digunakan untuk meminimalkan satu jumlah sampah, yang kedua adalah untuk kerusakan yang ada di bumi. Ya, itu tadi adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitasnya kita apa yang bisa untuk mengurangi dari pencemaran lingkungan yang ada di bumi. Untuk pertemuan berikutnya ya anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Saya tutup pembelajarannya. Mari kita berdoa bersama-sama, membaca Alhamdulillah, kemudian membaca surat Al-Asr saja. Ya, membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.